level sekolah PSP 1 tahun ketiga UPT SD Negeri 066 668 Medan Johor pada hari ini tanggal 30 September 2023. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Hajah Billy Kusuma, SPD, MSI, yang telah setia menemani kita di setiap pelaksanaan PMO, baik itu PMO yang pertama maupun PMO kita yang kedua ini. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dan Ibu pemateri juga telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan apa nanti yang akan kita bahas menjadi bahan kita untuk memperbaiki diri kita, terutama untuk memperbaiki karakter anak-anak didik kita, dan terutama memperbaiki rapor sekolah kita, insya Allah. Untuk mengambil berkahnya acara kita ini, mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah. Dalam hal ini kami mohon kepada Pak Ripai untuk membawakan doa. Kepada Pak Ripai kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini saya akan membawa sesuai dengan ajaran saya, yaitu ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa saudara-saudara kami ya Allah. Saudara-saudara, dosa-dosa dari pahlawan-pahlawan kami yang telah gugur mendahului kami ya Allah, terutama pahlawan-pahlawan pendidikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami sedang melaksanakan kegiatan PMO yang kedua. Berikanlah rahmat ridho ya Allah, agar kami dapat menjalankan kegiatan ini lebih bermakna lagi bagi kami ya Allah. Segala kegiatan ini agar dapat kami berikan nantinya kepada peserta didik kami nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami rezeki yang melimpah, dan lancarkanlah segala kegiatan-kegiatan kami untuk membimbing peserta didik kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah kegiatan kami ini, dan mudah-mudahan Kau berikan kesehatan kepada kami sampai nanti kami selesai melaksanakan kegiatan ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fa subhanakallahumma tahiyyatu fiha walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ripandi. Mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menyanyikan lagu wajib nasional Padamu Negeri yang dipimpin oleh Ibu Jenita Bangun SPD. Kepada Ibu Jenita kami persilahkan.
kegiatan PMO 2 level sekolah ini kita masih dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan PMO ini, mudah-mudahan PMO ini berjalan lancar sampai pada PMO yang ke-6 nanti. Amin amin amin. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, perlu saya apresiasi pada Bapak dan Ibu guru semua. Pada pertemuan yang lalu bahwasanya guru dari SD Negeri 06668 terjaring CGP sebanyak 4 orang. Satu kesyukuran yang luar biasa bagi diri saya sendiri, terkhusus kepada kita di Medan Johor ini. SD 68 itu adalah di posisi mercusuar. Mudah-mudahan seluruh ilmu yang diperoleh, seluruh apa-apa saja yang diamanahkan bisa mengimbaskan kepada teman-teman semua, kepada teman sejawat untuk mengembangkan jati diri, untuk mengembangkan satu wadah yang memang diharapkan oleh pemerintah melalui pembelajaran ataupun implementasi kurikulum merdeka ini. Memang kurikulum merdeka ini belum disahkan, tetapi kedepannya sangat besar harapan pemerintah untuk kita semua melaksanakan kurikulum merdeka ini supaya segera menjadi kurikulum nasional. Amin amin amin. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, PMO level 2 PMO 2 level sekolah UPTSD Negeri 06668 pada hari ini ada yang melatar belakangi kegiatan ini. Ada yang mendasari. Apa sih yang mendasari kegiatan kita ini? Pada latar belakangnya SD Negeri ini merupakan salah satu sekolah yang terdapat di Kota Medan yang merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan 1, di mana tingkat literasinya berdasarkan survei kita masih rendah. Diakibatkan kenapa? Karena kurangnya minat baca murid dan kurangnya kegiatan literasi di sekolah ini. Ini satu permasalahan bagi kita, permasalahan bagi siswa, bagi guru dan seluruh warga sekolah yang terlibat pada di UPT SD Negeri 68 ini. Literasi itu kita tahu bersama bahwasanya itu merupakan satu kemampuan yang bisa mengakses, mengetahui dan melakukan sesuatu dengan cerdas melalui bermacam-macam kegiatan seperti melihat, membaca, mendengar, menulis dan berbahasa. Tanya kepada Ibu Kepala Sekolah yang begitu semangat memberikan kita kata sambutan dan sebagai pengantar tadi untuk memperdalam pengetahuan kita tentang literasi. Mudah-mudahan dengan semangat Ibu tadi menyampaikan, kita juga termotivasi. Mari kita mulai tadi dari diri kita sendiri, dari kelas kita sendiri, sehingga berdampak baik bagi peningkatan literasi anak-anak kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kami mintakan kepada Ibu Rosa Uli Tamba SPD untuk memperdalam materi kita tentang literasi ini. Kepada Ibu Rosa, kami persilakan dengan segala hormat. Kira-kira apa masalah yang terdapat atau Ibu dapati setiap Ibu mengajar di dalam kelas yang mengakibatkan tingkat literasi ini rendah? Ada yang mau memberikan sedikit unek-uneknya di sini? Oh ya, soal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendahnya literasi di sekolah kita disebabkan masih ada siswa yang belum tahu membaca, menulis, berhitung, dan kurangnya kegiatan literasi untuk siswa. Maksud saya bagaimana cara solusinya untuk mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Soal berarti Ibu kan guru agama Islam, sudah masuk ke kelas-kelas, beberapa kelas, dan menemukan beberapa di kelas itu ada yang belum bisa membaca walaupun dia sudah mungkin di kelas tinggi ya Bu ya. Itu masalah mungkin salah satunya. Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh Ibu soal ini? Ya Bu, silakan Bu Alimah.
Di sini untuk solusi yang Ibu sampaikan dari permasalahan tersebut, menurut saya, tapi ini hanya salah satu ya, solusinya Ibu memberikan jam tambahan bagi anak-anak yang memang ada masih kurang membacanya atau kurang berhitungnya dari anak-anak yang sudah bisa. Jadi kalau dia semuanya diikut mainkan kan mungkin nggak fokus. Jadi dikasih les tambahan untuk anak-anak yang masih kurang tersebut di luar jam yang sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menanggapi tentang masalah yang sudah disebutkan oleh Ibu Manami tersebut. Nah, motivasi itu bisa dapat kita kembangkan yaitu dari membentuk literasi atau mengembangkan literasi digital. Nah, apakah yang dimaksud dengan literasi digital itu? Literasi digital adalah suatu pengetahuan secara pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital atau sosial media, yaitu berupa WhatsApp, kemudian email yang biasanya kita gunakan dalam kegiatan classroom, kemudian kegiatan-kegiatan berupa aplikasi pembelajaran, kemudian pembuatan buku digital, dan juga membuat nilai soal penilaian berbentuk literasi. Nah, setelah kita melakukan kegiatan literasi digital tersebut, maka apakah tujuannya? Tujuan yang dapat kita hasil tujuannya adalah meningkatkan kemampuan individu menjadi lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi yang dibaca. Kemudian setelah itu, apa saja manfaat yang dapat kita peroleh dari literasi digital tersebut? Pertama adalah menambah pengetahuan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan verbal individu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya fokus serta komunikasi individu. Dan kemudian menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Jadi dengan melakukan kegiatan literasi digital ini, mudah-mudahan peserta didik yang kita ajarkan menjadi lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka, yaitu menjadi anak yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rifai. Oke, ini tentang motivasi ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ini. Berikan satu teks, baca 2 kali, berikan pertanyaan, nggak bisa dijawab. Padahal sudah membaca, di depannya jawabannya. Pasti kita sudah mengalaminya. Jadi di dalam literasi terkadang anak itu kenapa ya susah dia menjawab itu? Karena kata kunci tadi Pak. Seperti kami, kalau saya ya mengajarkan bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia saya ajarkan teks, masih ngerti mereka Bapak Ibu. Coba bahasa Inggris nanti teks saya yang capek membaca. Udah gitu, saya tulis lagi artinya di papan tulis itu berpanjang-panjang. Baru saya suruh dia coba baca satu kalimat, kamu baca, paham nggak? Sambungkan dengan arti yang saya tulis di depan. Baru nyambung Bapak Ibu. Terkadang kenapa anak itu susah untuk belajar atau membaca? Itu mereka kata kunci tadi, vocabulary yang kurang, pemahamannya tentang yang dia baca itu kurang. Jadi waktu dia paham dengan yang dia baca, dia akan tertarik. Contoh, kita buat di PASEA. Kenapa hujan? PASEA itu tentang hujan ada ya? Enggak Bu, di PASEB ya. Kenapa awan itu warnanya kelabu? 3. Nah itu lah Pak. Kalau dipegang itu kayak mana ya? Ribet nggak? Cari Pak Ibu, cerita-cerita tentang sains yang membuat mereka itu penasaran, seperti yang dibilang Ibu tadi, kepo. Baca-bacaan sains mungkin berbentuk fiksi lah itu ya. Ada datanya, kurang ya. Atau Ibu pakai non fiksi, cerita-cerita rakyat. Kasih tahu, oh ini tentang ini. Terkadang Bapak Ibu kita sudah dibaca bisa, tapi dia nggak paham. Kita harus
membantunya untuk mereka paham. Barulah semangat minat tadi itu muncul. Dia baru mengerti, oh yang mau baca ini artinya. Oh aku bisa membaca, dengan baik dia akan pulang. Mak, aku pintar membaca. Karena dia sudah paham apa yang dibaca. Terkadang kita pun seperti itu, membaca teks. Coba nanti ya, Ibu Del kasih pesan, kirim di WA, pasti nanti pikiran-pikiran kita beda ya kan Pak. Arti-arti berbeda. Sama sekali. Apalagi komanya pula nanti kan. Jadi seperti itu juga anak itu kita bimbing, kita tarik dia untuk berminat dengan Bapak Ibu. Supaya dia senang rupanya membaca ini enak rupanya. Nanti dia di rumah pasti jumpa nanti kalender bacanya 2023. Jumpa nanti dia Bu dengan bunga yang dituliskan Blena dibaca. Jumpa nanti dia Bu, Ibu buat di pojok baca. Jangan dibaca boleh, dibawa pulang tak boleh kata Jumiati ya kan Bu. Dibacakannya Bu, senang dia nanti. Dia pintar akan membaca. Seperti itu mungkin motivasi yang bisa kita bimbing membantu mereka untuk membaca itu seperti ini Luna. Kan gerak kan Bu, kita ajari, kita kasih les tambahan seperti Bu Juli Sabta. Tiap pulang sekolah selalu dia, saya lihat di kantor menyuruh membaca kelas 6. Kalau saya jadi Bu Juli ampun. Tapi Bu Juli luar biasa. Mungkin ada pengalamannya Bu, berikan dulu sedikit aja Bu praktikan. Terima kasih Bu, Pak Rupai bersama Ibu Tangga. Terima kasih atas pujian ya kepada saya. Mudah-mudahan menjadi motivasi juga buat saya. Ini tahun ini sebenarnya tugas saya sangat berat dibandingkan tahun semalam. Tahun semalam 6C hanya 2 orang yang untuk kategori kelas 6 itu hanya 2 orang saya rasa yang perlu bimbingan membaca. Tahun ini laporan dari Pak Pai kemarin 3 ya. 3. Tapi setelah saya tes hampir 10 orang. Jadi yang sudah 2 suku kata tadi mampu saya ajari di dalam kelas, saya seling-selingi. Kemudian yang parah-parah saya berikan tambahan les kepada mereka sepulang sekolah, walaupun misalnya setengah jam ataupun 15 menit saya usahakan. Tapi gitu pun Bu, kendalanya lari pulang. Apakah mungkin kondisinya kurang menyenangkan tempat suasana bacanya? Kan saya bawa ke kantor Bu, mungkin apa malu bertemu macam mana. PR saya juga lah itu ya. Kenapa sering cabut lari ya kan? Bu siapa lari Bu pulang? Jadi saya telepon orang tuanya. Setiap saya les Bu di sini saya berikan les, saya foto, saya berikan laporan perkembangan di grup, bukan sama orang tuanya pribadi tapi di grup. Ayah bunda hari ini perkembangan anak-anak kita yang belum mampu membaca sudah luar biasa, sudah kenal huruf kelas 6. Ya, jadi biar orang tua juga tahu perkembangan anaknya dan di rumah semakin dipacu gitu. Jadi saya beri tambahan les, kemudian saya buat memang seperti kelas 1 menulis sebanyak-banyaknya. Ya saya kasih contoh di buku khusus baca buku les, menulis sebanyak-banyaknya sambil dia menunggu kawannya yang membaca tadi giliran satu persatu. Jadi dia supaya nggak ribut, saya kasih menulis sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah tulisan kelas 6C dari tadinya luar biasa indah dan cantiknya. Khusus untuk semua juga saya suruh ada khusus latihan menulis, buku latihan menulis yang halus kasar. Halus kasar. Jadi seperti kelas 1 memang Bu. L panjang ke atas, Q panjang ke bawah. Yang mana huruf panjang ke bawah? Saya tulis satu-satu. Alhamdulillah ada hasilnya Bu. Jadi walaupun tidak begitu banyak hasilnya, tapi sudah ada, saya sudah senang. Itu hadiah terindah untuk 6 tahun ini Bu. Jangankan Bu untuk mengutarakan dengan tulisan ya, menyampaikan apa yang sudah dibaca, menulis, jangan menyampaikan secara lisan Bu, menuliskannya aja mereka susah sekali. Itu memang beban berat saya juga untuk tahun ini. Jadi tapi alhamdulillah ada perkembangan, itu yang membuat saya semangat baik. Terima kasih. Lalu
pembentukan karakter anak-anak kita. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.